Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Seleksi Guru ASN P3K tahun 2022. Data ini bersumber dari Kemdikbudinfo tanggal 13 September 2022. Hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2021 sebanyak 506.252 formasi guru ASN P3K yang diajukan oleh pemerintah daerah. Sementara total formasi guru ASN P3K yang dibutuhkan adalah sebesar 1.002.616 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 293.860 guru lulus dan dapat formasi. Sementara itu, 193.954 guru yang lulus namun tidak dapat formasi dan 437.823 guru yang belum lulus. Dari total guru yang lulus, yang dapat formasi dan belum dapat formasi, masih terdapat sebanyak 487.814 guru telah memiliki nilai hasil ujian seleksi melewati nilai ambang batas passing grade. Sementara itu, masih ada 212.392 sisa formasi guru ASN P3K 2021. Lini masa seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Di bulan Mei, Permen Pan RB tahun 2022 dikeluarkan. Di awal Juni, sosialisasi Permen Pan RB. Pertengahan Juni sampai dengan akhir Juli, rakor teknis Panselnas bersama pemerintah daerah. Bulan Agustus, persiapan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K. Di bulan September, penuntasan 193.954 guru lulus passing grade dan pelaksanaan penilaian kesesuaian. Bulan November sampai dengan Desember, pelaksanaan seleksi tes. Adapun sistem yang terintegrasi akan memilah kategori pelamar. Yang pertama, pelamar harus terdeteksi di Dapodik atau database THK2 BKN. 2. Telah terjadi integrasi sistem antar Dapodik atau Kemdikbudristek formasi dalam kurung Kemenpan RB SSCASN BKN. 3. Sistem terintegrasi dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P2, P1, P2, P3 atau pelamar umum, atau sesuai dengan skema gambar di samping. Terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Pertama, mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021. Yang pertama, 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. THK 2, honor negeri 1, lulusan PPG, dan honor swasta. Keempat, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 atau sesuai Permen Pan RB 28/2021.
Tidak seluruh guru telah lulus PG 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. 193.954 pelamar telah memiliki nilai di atas ambang batas pada tahun 2021. Di antaranya 134.022 atau 69% siap diangkat di tahun 2022. 27.030 atau 14% mendapat penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022. Diharapkan dapat diangkat di tahun 2023 sebanyak 17% atau 32.902. Berikut ini adalah contoh kelebihan guru honorer di beberapa wilayah. Sebagai contoh, Nusa Tenggara Barat, tepatnya Kabupaten Bima, SD 06 Kodo Kota Bima, guru kelas ada 6, ASN-nya ada 4, non-ASN-nya ada 21. Berarti kelebihannya adalah 19 guru non-ASN. Dan masih ada beberapa provinsi yang terdapat di dalam data tersebut. Pelamar P1 yang belum mendapat penempatan dapat turun prioritas menjadi P2, P3, atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki, seperti tertera pada skema di bawah ini. Dua, mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Pertama, seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Kedua, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi: kualifikasi akademik, kompetensi teknis, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang, serta seleksi wawancara mempertimbangkan integritas dan moralitas. Catatan, jika seleksi ini masih tersedia, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Mekanisme 2 dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Pertama, perlu dilakukan redistribusi guru honorer negeri sebanyak 220.954 ke sekolah lain. Kedua, jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah induk, maka penilaian disesuaikan dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Ketiga, pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi sebanyak 154.270. Keempat, walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru honorer sekolah negeri tidak mendapat formasi. Adapun alasan yang pertama tidak mendapat formasi karena pertama, tidak memenuhi syarat. Yang kedua, pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi.
terdapat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3, yaitu pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi sebanyak 154.270 atau 41% dari 368.830 guru yang dapat diabsorpsi. Sehingga terdapat peluang besar sebesar 1:2 atau satu formasi diperebutkan oleh 2 guru. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Ilustrasi: instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B. Pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B, atau hanya perlu isi biodata diri. Penempatan akan ditentukan oleh Kemdikbudristek. Penilaian dilakukan pada masing-masing sekolah, atau pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D dinilai di sekolah D, dan seterusnya. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Berikut adalah seleksi penilaian kesesuaian. Pertama, latar belakang yang dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Kedua, kompetensi harus 40%. Ketiga, kinerja 60%. Kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian atau kompetensi. Kompetensi guru ASN harus sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 serta Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Berikut adalah tabel indikator kompetensi. Kompetensi guru meliputi kepribadian, pedagogi, profesional, dan sosial. Kompetensi Undang-Undang ASN meliputi teknis, manajerial, sosial, kultural, serta indikator kebiasaan refleksi 3 butir soal, berpusat pada peserta didik 3 butir soal, kenyamanan dan keamanan belajar 3 butir soal. Efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik 3 butir soal, struktur pengetahuan 3 soal, pengembangan diri 3 soal, aktif berkomunikasi 3 soal, bekerja sama 3 soal, dan perekat kebangsaan 3 soal. Totalnya ada 27 butir soal. Berikutnya, kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian kinerja. Tim penilai 1 melakukan penilaian dengan mempertimbangkan 4 aspek kinerja. 1. Orientasi pelayanan. 2. Komitmen. 3. Kerjasama. 4. Kepemimpinan. Hasil akhir tim penilai 1 dikali persentase persetujuan, maka didapatlah skor akhir. Mekanisme yang ketiga yaitu seleksi tes, menggunakan mekanisme yang sama dengan seleksi tahun 2021. Informasi mengenai ujian seleksi. 1. Rencana pelaksanaan di bulan November-Desember
tahun 2022. Ujian seleksi dilaksanakan bagi guru honorer negeri terdaftar di Dapodik dengan masa kerja kurang dari 3 tahun. Guru swasta dapat mengikuti ujian seleksi jika lulus akan ditempatkan pada satuan pendidikan negeri yang kekurangan guru. Bagi individu yang tidak terdaftar di Dapodik namun ingin mengikuti ujian seleksi guru ASN P3K diwajibkan memiliki sertifikat pendidik. Kompetensi teknis 80-100 butir soal, waktu 120 menit, bobot 60%. Manajerial 30 butir soal, 25 menit waktu, 40%. Sosiokultural 20 butir soal, 15 menit. Serta pertanyaan dan wawancara 10 soal, waktu 10 menit. Dari ketiganya 40%. Jadi total seluruh 140 sampai dengan 160 butir soal, waktunya 170 menit dan bobotnya 100%. Ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang teknis. Untuk peserta yang sudah tersertifikasi tetap ikut semua tes. Jika berkas lengkap, nilai tes kompetensi teknis penuh. Kecuali berkas bermasalah, maka nilai tes kompetensi teknis digunakan. Terakhir, tetap harus lulus passing grade manajerial dan sosiokultural. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Jangan lupa tekan like, share, and subscribe, serta tinggalkan jejak di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.